Jemaat kasih Tuhan, saya percaya setiap kita sangat luar biasa pagi ini. Bisa lihat tangan-tangan yang luar biasa diangkat sebentar. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Nah, saudaraku, memasuki tahun 2017, kita tahu semua bahwa Tuhan memberikan kepada gereja kita di mana ibadah hari ini dengan tema adalah tahun mujizat penuaian. Perhatikan kata mujizat. Nah, kata mujizat adalah sesuatu yang hanya bisa dikerjakan oleh kuasa Tuhan. Itu mujizat. Berarti sepanjang tahun 2017 kita akan menyaksikan karya Tuhan yang dahsyat di dalam setiap kehidupan kita. Wah, tepuk tangannya agak ragu-ragu. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yes. Nah, saudaraku, tentu kalau kita perhatikan dalam kita memasuki tahun 2017 ini, kalau saya perhatikan adalah di mana kalau kita melihat secara umum situasi keadaan di sekeliling kita, maka keadaannya sangat tidak baik. Baik dari segala sisi politik, dari segala sisi ekonomi, dari segala sisi apa saja, baik alam, semua sedang digoncang. Nah, kalau saya boleh perhatikan adalah di mana penggenapan daripada Matius 24 sedang terjadi. Nah, kalau saudara perhatikan Matius 24, maka ada 6 judul perikop. Namun saudaraku, yang awal 1, 2, 3 itu semua ada bicara tentang keadaan situasi di mana kedatangan Tuhan Yesus yang sudah sangat singkat. Namun bagian yang ke-5 dan 6 adalah dengan tema berjaga-jaga. Dan juga yang ke-6 adalah kita harus hidup bijaksana dan setia. Nah, ini bagian yang harus kita lakukan. Nah, saudaraku, saya tidak akan membahas tentang kata berjaga-jaga, namun kita akan sama-sama melihat bahwa kalau goncangan terjadi di seluruh alam semesta maupun di segala bidang, maka Tuhan katakan kepada dunia adalah penghukuman, tapi kepada kita gerejanya adalah pemurnian. Siapa yang siap dimurnikan? Semua jadi takut ya. Kalau dimurnikan, wah gak enak. Tapi saudaraku, saudara siap atau tidak siap, pemurnian itu harus terjadi. Untuk supaya kita siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali pada waktu dia datang di awan permai nanti. Amin. Amin. Karena Tuhan mau supaya kita kedapatan tidak bercacat celah menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Memang saya dari tadi terus bergumul, saya terus melihat ke belakang, melihat situasi. Saya sedang menimbang terus, apakah saya bicara ini atau bicara yang lain, yang enak-enak. Nah, saudaraku, saya sebagai hamba Tuhan, saya tetap harus taat kepada Tuhan. Saudara mau siap atau tidak siap, proses ujian turun di tahun 2017 kepada kita. Namun saya percaya setiap kita akan tampil sebagai pemenang. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Saudaraku, mari kita akan sama-sama melihat seberapa banyak kita bisa bahas, karena waktu juga tidak cukup untuk saya membahas semuanya. Tapi saya akan mengajak saudara untuk melihat beberapa hal saja. Yang pertama ada ujian iman. Saudaraku, mari kita akan sama-sama membaca di firman Tuhan. Di dalam 1 Petrus pasal pertama ayat 5 sampai ayat 9. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Sangat jelas sekali. Bergembira akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu atau saya seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Saudara, kita tahu untuk perbedaan antara pencobaan dengan ujian, ya, nanti saudara akan lihat di dalam Yakobus pasal pertama. Maka di sana ada penjelasan yang begitu konkret. Kita akan lihat ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana,
yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Ayat 9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Oh, luar biasa. Ternyata saudaraku, setiap apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan, ada satu destiny, ada satu tujuan. Karena gereja tidak sedang berandai-andai. Demikian juga kita hari ini adalah dijadikan serupa dengan gambar anaknya. Karena itu tujuan Tuhan membawa saudara dipisahkan dari kondisi dunia yang semakin menuju kepada kehancuran. Ini kita harus tangkap. Berarti ada satu tujuan, ada satu destiny. Tuhan membawa kita untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Sesuai dengan Roma pasal 8 ayat 29. Nah, kalau pada waktu dia datang tidak serupa dengan gambar anaknya, saudara mau jungkir balik, saudara katakan, aku sudah melayani Tuhan. Apapun pelayanan saudara, Tuhan katakan, who are you? Jadi saudaraku, kita harus mencapai tujuan itu. Nah saudaraku, kalau kita perhatikan, kalau sangat jelas Tuhan sudah katakan bahwa tujuan iman adalah untuk supaya terjadi keselamatan jiwa kita dan memperoleh puji-pujian, kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus menyatakan dirinya. Nah, bagian kita apa, saudaraku, untuk kita mencapai tujuan iman itu? Satu kalimat, respon. Jadi ternyata, saudaraku, simpel sekali. Kalau kita mau mencapai tujuan iman atau hasil ujian yang lulus dari iman kita, maka saudaraku, satu kata respon itu penting. Respon itu terdiri daripada iman dan ketaatan. Itu respon. Adakah setiap kali kita ada di tempat ini kita respon ke firman Tuhan? Adakah pada waktu kita membaca Alkitab setiap pagi masuk dalam renungan atau saat teduh, kita respon? Tidak. Sekalipun itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal secara pikiran manusia. Satu kata respon itu harus menjadi penekanan pada waktu kita sudah mengambil decision, keputusan, bahwa aku mau menjadi milik Tuhan sebagai umat Kristiani. Respon kita. Saudaraku, kalau saya perhatikan, terjadinya mujizat di dalam Alkitab, baik siapapun, baik di dalam perjanjian lama, saudara mau cari yang mana sebagai perumpamaan? Baik di dalam perjanjian baru, semua adalah tergantung daripada kata respon. Itu yang menentukan, saudaraku, respon kita. Pada waktu saudara memiliki respon kepada apa yang Tuhan katakan, baik melalui seorang hamba Tuhan, pada waktu dia bicara tempat ini, mungkin saudara tidak terlalu mengenal dia, pada waktu dia bicara sesuai dengan firman Tuhan, saudaraku, respon kita yang menentukan. Dan doa saya, kita semua lulus dalam ujian iman. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Tepuk tangannya semakin gak ada. Haleluya. Amin. Amin. Satu saja saya ambil, saudaraku, di dalam Lukas pasal 5. Satu hari Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya di atas perahu daripada Simon. Nah, saudaraku, pada waktu itu orang-orang berdiri dekat pantai atau juga ada yang duduk. Tapi karena jumlahnya semakin banyak, maka apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Dia katakan, ayo bawa lagi perahu ke tempat yang lebih dalam lagi, supaya suaranya lebih jelas terdengar. Bukan mendekati tapi menjauh, supaya dibawa oleh angin. Sebab itu adalah cara penginjilan di dalam masa Tuhan Yesus ada di dunia ini.
Nah, saudaraku, pada waktu mereka membawa perahu itu setelah selesai pemberitaan firman atau menyampaikan firman, maka Tuhan katakan apa kepada Simon? Ayo bawa perahu lebih dalam lagi, kita jala ikan. Hah? Jala ikan? Jangan main-main Tuhan. Semalam-malaman kami sudah mencoba untuk menjala ikan di danau yang sama. Gak dapat apa-apa. Di waktu yang tepat, di tempat yang pas. Sekarang siang hari begini, engkau suruh kami menjala ikan. Seolah-olah dia katakan, mana mungkin. Tetapi, nah ini penting saudaraku. Di saat dia sudah menolak, tetapi karena engkau yang mengatakannya, kami akan menjala juga. Itu respon saudaraku. Boleh awalnya kita mungkin ragu-ragu, tapi ada satu action untuk menunjukkan aku mau tetap percaya bahwa apa yang kau katakan, maka aku akan lakukan. Itu respon. Amin. Apa yang terjadi? Alkitab mencatat. Pada waktu mereka lemparkan jala, sangat mengejutkan. Alkitab yang mencatat, bukan kata saya. Mereka menarik jala itu, terkejut. Ikan-ikan yang besar mereka dapatkan. Sampai dikatakan jalannya hampir koyak. Dan mereka harus minta bantuan dari teman-temannya. Demikian tahun 2017. Pada waktu saudara respon, dunia boleh keadaan tidak baik, tapi engkau akan semakin diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Yang percaya katakan amin. Adakah sesuatu yang mustahil buat dia? Tidak ada. Juga bagi orang yang percaya. Pada waktu engkau respon, engkau akan mengalaminya. Jangan lihat situasi, jangan lihat kondisi, tapi taat dan percaya. Amin. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Selalu ku percaya. Hal yang kedua adalah ujian kasih. Matius 24 ayat 12 mengatakan begini. Dan karena makin bertambahnya, perhatikan, kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan semakin dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ini sangat jelas sekali. Kalau kita hari-hari ini bicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang segera akan datang, maka saudaraku, di sini kita melihat secara nyata kasih kebanyakan orang semakin dingin. Tapi justru gereja Tuhan sedang masuk dalam ujian kasih itu. Apakah kita tetap memiliki kasih yang menyala-nyala? Apakah kita masih tetap memiliki the first love? Karena standar yang Tuhan kehendaki bukan sekedar kasih, saudara, tapi kasih yang mula-mula. Itu standar. Camkan ini. Jangan saudara nanti katakan, loh aku mengasihi Tuhan kok. Buktinya aku masih datang beribadah. Tapi yang Tuhan inginkan adalah the first love. Kasih pada waktu kita pertama jatuh cinta dengan Tuhan. Saya melihat di sini ada usia yang sedang masa pacaran, ada usia yang sudah punya anak. Saya percaya saudaraku, kalau bicara tentang first love, kita semua bisa bayangkan bagaimana cinta mula-mula itu. Amin. Amin. Yang sudah menikah lebih dari 20 tahun. Apakah masih ada dalam first love itu? Nah saudaraku, kalau kita perhatikan di dalam 1 Korintus 14 dikatakan kejarlah kasih itu. Ternyata saudaraku, the first love mempunyai ciri khas, yaitu mengejar. Saya ingat dulu masa pacaran, ini cerita dulu ya. Ya, jangan buka-buka rahasia orang lain ya. Tapi saya bicara dengan saudara karena saya anggap ini keluarga. Setuju katakan amin. Kalau nggak setuju saya nggak akan bicara. Setuju dulu, tidak akan bicara
cerita ini keluar dari tempat ini. Yang setuju katakan amin. Oke, cuma sebelah sini. Saya nggak usah bicara karena ini rahasia. Oke, kita bicara yang lain saja. Nah, saudaraku, satu hari saya mengalami sebuah kejadian di dalam ujian. Di dalam ujian kasih itu, saudaraku, kadang-kadang kalau kita perhatikan, saudaraku, adalah apakah kita masih mengasihi Tuhan atau tidak. Nah, satu hari saya mengalami begini. Ini bukan cerita yang tadi ya. Yang tadi itu adalah secret. Jadi saya bicara ini tidak terlalu secret lah. Tapi pengalaman saya juga. Karena tadi nggak sepakat, jadi saya bicara yang lain. Saudaraku, satu hari saya ini tinggal di sebuah hotel yang sebelahnya ada mall. Nah, saya ajak istri saya, ayo kita keluar, kita beli buah-buahan. Nah, pada waktu sampai dekat mall itu baru sadar. Lupa bawa apa? Bawa uang. Tapi untung saya cek, wah ada dompet. Berarti saya masih pegang kartu ATM. Setelah itu saya tahu di lantai 3 ada mesin ATM. Nah, pada waktu saya masukkan, tarik uang, ya nggak besar, juga nggak kecil. Tergantung dari sudut mana kita memandang. Saudaraku ambil 2 juta, buat saya lumayan 2 juta. Buat saudara mungkin, wah kecil Pak 2 juta. Oke, pokoknya saudaraku saya tarik 2 juta. Singkat cerita saya turun langsung ke lantai ya LB. Saya sudah lihat, pilih-pilih. Begitu mau bayar saudaraku saya cari-cari uang. Wah di mana uangnya? Padahal 5 menit sebelumnya saya baru narik 2 juta. Tapi 2 jutanya kok nggak ada. Wah ketinggalan di mesin ATM. Bisa dibayangkan saudaraku action saya seperti apa? Itu langsung saya tarik istri saya. Pak sebentar ya Pak, saya ambil uang dulu. Saya lari dan saudaraku saya pencet apa? Lift itu biasanya rasanya nggak ditunggu. Kau datang begitu cepat ini ditunggu kok lama sekali. Karena pikiran saya sudah terkonsentrasi kepada apa? Uang 2 juta yang nyangkut di mesin ATM. Langsung sebagai hamba Tuhan, aku tangking semua orang yang mau mencoba mengambilnya. Semua tutup mata dan tidak ada mata yang terbuka. Dan jangan ada orang yang sentuh mesin itu. Oh segala macam doa saudaraku diucapkan. Singkat cerita sudah sampai ke mesin ATM itu. Apa yang terjadi? Masih ada? Oh, hilang, raib. Aduh, menyesal. Tapi dalam hati masih menghibur. Untung 2 juta. Ya, langsung saya dengan pikiran positif. Kan hamba Tuhan harus pikiran positif ya. Pasti ada orang yang membutuhkan. Lebih daripada saya membutuhkan. Berarti orang itu katakan terima kasih Tuhan sambil menangis. Ternyata saya tidak usah masukkan saya punya mesin. Kartu saya sudah langsung dapat 2 juta. Terima kasih buat jawaban doa. Mungkin orang itu yang dapat. Ya sudah saya relakan. Ambil lagi dengan jumlah yang sama. Saya turun. Dalam perjalanan Tuhan tanya. Seandai kata yang tertinggal itu 10.000 US dollar. Cepet sacap kodiau. 135 juta. Bagaimana David? Bagaimana? Yang pasti semua penyesalan saya, semua hati saya seolah terkuras untuk 135 juta itu. Tiba-tiba Tuhan tanya, kalau seandai kata hari ini engkau kehilangan kasih, Tuhan katakan apa? Bukankah firman Tuhan mengatakan God is love? Apakah pada waktu kita kehilangan Tuhan, kita mempunyai sikap yang sama seperti kita kehilangan 135 juta? Apa jawab saudara?
Berat mana? Berat mana? Saudaraku, ternyata saudaraku, banyak sekali orang dia tidak pernah pusing kehilangan kasih, tapi dia akan menyesal pada waktu kehilangan uang. Saya harapkan di sini tidak ada. Awal bulan Februari, ada apa? Ada apa? Persembahan sulung. Sudah disampaikan nggak di sini Pak Budi? Sudah. Ujian nanti. Dilihat ya Pak Budi ya. Diuji ini. Saudara mau jujur atau tidak jujur, di sini ujiannya. Pak Niko sudah sampaikan, yang dimasukkan persembahan sulung itu adalah apa yang dihasilkan di bulan Januari. Apakah siap untuk diserahkan? Sambil bersuka cita atau sambil berduka cita? Nah, ini ujian ya. Ya, saya nggak ada hubungannya dengan masalah keuangan di sini, nggak ada hubungan. Saya juga tidak disuruh sama Pak Budi, tidak. Tapi tiba-tiba aja Tuhan tanya, nanti minggu pertama bulan Februari, wah Pak Budi, I'm sorry, saya ada kesibukan, nggak bisa datang. Berarti persembahan saya pun tidak perlu datang, diserahkan kepada Tuhan. Saudara boleh excuse, tapi saudara aku ingat, ini ujian akan datang pada saudara. Yang siap lulus dalam ujian katakan amin. Yang siap lulus dalam ujian katakan amin. Aminnya ragu-ragu. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Efesus pasal 3 Tuhan katakan begini. Ayat 18, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat apa? Memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat apa? Dapat apa? Mengenal kasih itu. Sekalipun melampaui segala pengetahuan. Saudaraku, seringkali kasih kita menjadi drop karena pengetahuan kita bertambah. Ini masalah. Karena pengetahuan bertambah. Pengetahuan tentang Alkitab bertambah. Sehingga semua diterjemahkan dengan dasar pengetahuan Alkitab. Oh enggak. Yang dimasukkan bukan itu. Hanya untuk berargumen. Supaya sebetulnya kita lebih mengasihi kepada dunia. Lebih daripada kepada Tuhan. Tujuannya itu. Sehingga semua diterjemahkan dengan pengetahuan. Ambil dari Alkitab yang cocok dengan kita. Jadi saudaraku, Paulus katakan, sekalipun melampaui segala pengetahuan, baru engkau akan meresap tentang betapa lebarnya, panjangnya, dan tingginya kasih Kristus dan dalamnya kasih Kristus. Dan mengenal kasih itu. Itu doa saya supaya saudara semua yang hadir di tempat ini lulus dalam ujian kasih. Yang mau lulus dalam ujian kasih katakan amin. Ada dua sisi dalam proses ujian kasih. Yang pertama adalah bagaimana sikap kita sebelum kita mengalami mujizat. Itu yang pertama. Sama seperti pada waktu janda di Sarfat. Ada satu sikap ujian kasih, yaitu taat kepada perintah Tuhan. Sekalipun yang bicara adalah bukan Tuhan, seorang yang dia tidak kenal mungkin. Karena saudaraku, janda di Sarfat itu adanya di dekat Sidon. Sementara Elia datang ke sana adalah sebagai utusan Tuhan. Saudaraku, apakah wanita ini tahu bahwa ini utusan Allah? Saya juga enggak jelas. Tidak dijelaskan seperti itu. Tapi tiba-tiba pada waktu dia mengucapkan, dia taat
dia lakukan. Berarti dia lulus dalam ujian kepada perintah. Padahal ini adalah utusan Allah. Sekalipun dia tidak tahu. Sehingga dia mengalami mujizat. Tapi sisi yang lain adalah pada waktu di mana kita sudah mengalami mujizat, akan datang juga proses ujian kasih. Contohnya, pada waktu Petrus bersama kawan-kawannya, setelah kebangkitan Tuhan Yesus, dia mencoba menjala ikan. Kembali kepada kehidupan lama. Dan Alkitab mencatat dalam Yohanes 21, dia tidak mengalami apa-apa. Seolah-olah gagal malam itu untuk mencoba menjala ikan atau kembali kehidupan lama. Tapi pada waktu dia mau melabuhkan perahu itu ke dekat pantai, tiba-tiba ada seorang yang berdiri dekat pantai yang mengatakan, "Hei teman-teman, adakah kau mendapatkan ikan?" Itu seperti biasa saudaraku, kita suka kalau ada di pantai, kita tanya apakah dapat ikannya, karena itu paling fresh. Demikian juga saat itu ada seorang pria yang mereka tidak tahu siapakah itu. Tiba-tiba orang itu bertanya, "Apakah kalian mempunyai ikan?" "Gak ada." Pakai tanya-tanya. Biasa orang lagi gundah gulana atau orang lagi siapa? Orang yang sedang dalam keadaan kondisi tidak stabil, unstable. Itu bahasa Sunda ngomong murang maring. Kenapa Iwan suka murang maring enggak? Nah, orang murang maring, saudaraku, orang yang suka gundah gulana, orang yang bahasanya sengak, saudaraku, ya. Itu murang maring, ya. Kalau bahasanya sengak, berarti dia sedang dalam keadaan gundah gulana. Udah, jangan terlalu banyak ngomong sama orang itu. Mungkin itu suamimu atau itu istrimu. Tapi tiba-tiba orang yang dekat pantai itu mengatakan, "Kalau gitu, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahumu. Niscaya kamu akan mendapatnya." Saudaraku yang luar biasa, seperti ada magnet. Kok mau melakukan? Jadi orang bodoh, saudaraku. Seorang ahli menjala ikan, punya pengalaman sekian lama, tiba-tiba taat, saudaraku, lemparkan jala di tempat yang tidak tepat dan waktu yang tidak pas. Apa yang terjadi? Mereka dapatkan ikan yang banyak. Alkitab mencatat, saat itu kepekaan Yohanes tiba-tiba muncul. Itu Tuhan ngomong sama Petrus. Petrus nggak pikir panjang, langsung dia loncat. Karena dia mau menyelesaikan masalah dia dengan Tuhan Yesus. Langsung dia tersungkur. Tapi pertanyaan Tuhan Yesus itulah yang menjadi pertanyaan kita. Kalau tahun 2017 engkau mengalami mujizat, apapun, Tuhan cek, uji, apakah engkau masih mengasihi aku. Saudaraku, Tuhan tanya kepada Simon, "Simon anak Yohanes, do you love me more than this?" Apakah engkau mengasihi aku lebih dari semua berkat mujizat ini? Ingat, doa saya, kalau tahun 2017 engkau mengalami perkara dahsyat, di tengah-tengah kesulitan engkau mengalami mujizat, akan datang ujian kasih. Tuhan tanya, apakah engkau masih mengasihi aku? Doa saya semuanya lulus. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Yang terakhir, sebab tadi saya sudah dapat pesan dari Pak Iwan waktu di resort, "Pak, jam 12 selesai Pak. Jadi saya harus taat." Jadi saudara katakan, "Kenapa begitu cepatnya?" Jangan salahkan saya, salahkan Pak Iwan. Enggak ya. Dan saya senang saudaraku, saudara juga tidak usah terlalu banyak
Ya, tapi praktekkan di dalam kehidupanmu. Untuk tahun 2017 kita semua mengalami mujizat penuaian. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Ujian hati. Ini. Saudaraku, hati manusia adalah barang yang paling peka di seluruh tubuh manusia. Sangat sensitif. Ya. Hati kita paling sensitif. Paling sensitif. Nah, saudaraku, pada waktu ujian hati itu datang, apakah kita lulus atau enggak? Karena kalau saya boleh katakan, saudaraku, hati adalah pusat intelek, pusat perasaan dan pusat kehendak. Semua bermuara dari hati kita. Bahkan dalam bahasa Mandarin katakan begini. Iwan ngerti bahasa Mandarin? Ngerti. Niao pao shou ni de xin, shen guo pao shou yi qie. In wei ni de guo xiao si yu xin fa chu. Yi shen de guo xiao, masa depan kita ke depan sangat ditentukan dari hati kita. Saudara mau lulus, tidak lulus, hatimu mempunyai peranan yang penting. Amin. Itulah sebabnya Daud lulus, karena dia sangat menjaga hati. Itu yang dituangkan di dalam Amsal 4 ayat 23 yang ditulis oleh anaknya sendiri, Salomo. Tapi itu adalah satu prinsip hidup keberhasilan Raja Daud. Dari awal sampai akhir hidupnya dia lulus dalam ujian hati. Kita akan sama-sama baca dalam Matius 6 ayat 21. Mengatakan demikian, karena di mana hatimu berada, di situ juga, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata ada pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Ayat 23, jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Ayat 24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu, aku, tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Saudaraku, mata memandang dua benda di saat yang sama. Artinya tidak terfokus kepada satu titik atau kepada satu benda, membuat mata kita jahat. Ini adalah versi penjelasan Alkitab. Mata kita akan menjadi jahat pada waktu kita tidak lagi terfokus. Pada umumnya manusia di dunia ini akan lebih mudah terjebak kepada Mr. Mammon. You know what is Mammon? You know what is Mammon? Fulus. What is fulus? Qian. What is qian? Money. What is money? Duit. Saudaraku, itu kita butuh duit. Ya, Tuhan setuju. Tapi kalau fokus kita sudah ke duit, saudaraku, ini beresiko tinggi. Bolak-balik. Saudaraku, sebetulnya yang menjadi masalah dalam kehidupan manusia adalah kita bisa meninggalkan Tuhan pada waktu kita lebih mencondongkan hati kita kepada Mammon. Itu aja. Gak usah diterjemahkan panjang lebar, udah jelas. Pulang tinggal diuji. Apakah saudara masih terikat kepada Mammon? Bukan berarti saudara gak boleh diberkati, boleh. Gak boleh terikat, saudaraku. Amin.
Loh kok diam semua? Nih, uang tuh harus ditaruh di sini, di bawah telapak kaki. Kalau engkau tidak bawa dia di telapak kaki, dia tiba-tiba bisa loncat ke dia, saudaraku. Langsung saudaraku duitnya pindah ke dia. Itu aneh, tapi itu nyata. Kalau saya ngomong, saya mengalami. Jadi udahlah saudara, gak perlu argumen dengan saya. Karena saya mengalami. Jadi saya tahu apa arti kata keterikatan itu. Pada waktu kita terikat kepada Mamon, Mamon tidak bisa memberikan kepada kita keselamatan kekal. Kita butuh Mamon, tapi dia tidak bisa menjamin kita hidup yang kekal. Tapi Allah mengasihi Tuhan, hati kita terpaut kepada Tuhan. Dia sanggup memberikan sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan, termasuk Mamon, berkat. Karena dari sejak awal Tuhan menciptakan manusia, Tuhan mau manusia itu bukan bahaya, bahagia. Amin. Tuhan mau saudara dan saya senang. Itu sebabnya saudaraku, kenapa Tuhan sediakan Taman Eden untuk Adam dan Hawa? Kenapa tidak dikatakan aku ciptakan manusia langsung aku taruh di padang gurun? Enggak. Di Taman Eden, tamannya Allah, segala disediakan. Berarti dari sana ada satu jaminan. Tuhan mau saudara semua bahagia. Tapi jangan kebahagiaan itu engkau rubah menjadi engkau terikat kepada Mamon. Lulus dalam 3 ujian ini, saya percaya tahun 2017 engkau akan melihat mujizat penuaian pasti terjadi di tempat ini. Tepuk tangan buat Tuhan. Di dalam segala aspek kehidupan saudara. Ya sudah. Selesai. Amin. Nangkep. Terapkan dalam kehidupan saudara. Saya percaya engkau akan katakan, Tuhan, terima kasih. Mengakhiri tahun 2017, terima kasih buat penuaian yang terjadi. Tuhan akan pakai setiap saudara. Di tengah-tengah kesulitan dunia, justru Tuhan akan berkati saudara. Tuhan akan bawa saudara untuk menikmati kebahagiaan. Supaya dunia melihat dan percaya Yesus adalah Tuhan. Kalau saudara sama dengan dunia susah, saudara susah. Sopo mau ikut Tuhan? Gak ada. Tapi Tuhan katakan, asal engkau lulus dulu dalam ujian ini, maka kebahagiaan sudah ada di tangan. Dan orang dunia akan mengatakan, di tengah kesulitan seperti ini, kok ini bisa sukacita terus nih? Ya, ada satu rahasia. Ya, saya mau sampaikan satu rahasia terakhir. Saya minta waktu 5 menit ya Pak. Suatu hari ada seorang pejabat, dia datang ke seorang dokter. Nah, masalahnya pejabat ini adalah dia hipertensi. Dan setiap hari dia harus konsumsi obat untuk turunkan dia punya hipertensi. Nah, karena sudah sekian puluh tahun dia makan obat itu, dia mulai merasa jenuh. Satu hari dia ketemu dokternya. Dokter yang disediakan oleh pemerintah. Karena dia seorang pejabat tinggi. Dok, ada enggak cara yang lain untuk aku bisa bebas dari ikatan obat ini? Bosan dok. Si dokter itu mikir, waduh ini ngomong sama pejabat tinggi begini susah-susah gampang. Benar, you mau lepas dari itu. Saya punya ramuan, dia katakan. Sayur-sayuran, buah-buahan. Bapak coba makan ini, dicampur di jus. Wah, langsung dia ngiler saudaraku. Karena dari buah-buahan, dari sayur-sayurannya menunjukkan ini pasti haus, enak. Coba 2 minggu ya. Berhentikan itu, nanti datang 2 minggu.
Dia coba konsumsi. 2 minggu datang lagi, dok, nggak berhasil tuh dok. Wah, kalau gitu double portion. Coba lagi 2 minggu ya, dibikin double portion. Jadi dosisnya dilipat gandakan, pagi dan malam. Oke, dia makan lagi. Balik lagi, nggak dapat. Nggak dapat hasilnya maksudnya. Nggak hasil dok. Ya sudah, berarti harus kembali lagi makan obat yang dulu. Pada waktu dia berenungkan, oh masih ada satu lagi. Nah ini adalah ramuan yang saya punya. Kalau ini tidak berhasil, yuk nggak usah datang lagi deh. Berarti yuk kembali ke makan obat yang lama. Apa itu dok? Dia katakan begini. Setiap hari senyum. 1 kali senyum 20 detik. Tapi senyum bukan mentertawakan orang lain, bukan. Itu bahaya. Itu namanya senyum yang negatif. Tapi senyum, pokoknya bikin sukacita aja. Senyum, lihat cermin pagi-pagi. Pokoknya 20 kali dan setiap kali 20 detik. Dan ingat, nggak boleh dijadikan satu. Artinya 20 detik kali 20 kali berapa? 400 detik. 1 kali. Nggak boleh. Pokoknya kamu harus hitung 20 kali. Setiap kali 20 detik. Pasang senyum. Atau di kamar mandi kamu senyum sendiri. Lihat cermin. Pokoknya dihitung aja 20 detik. Kalau ini tidak berhasil, yuk nggak usah datang lagi. Udah makan obat yang lama. Satu hari dokter itu sedang dia lihat daftar-daftar. Ternyata ada nama ini muncul. Dia panggil, pengen tahu hasilnya apa. Begitu masuk, wah luar biasa dok. Sukses dok. Wih, benar. Iya. Saya setiap hari sekarang senang dengan senyuman. Ternyata saudaraku masalahnya adalah stres. Sebab itu saudaraku, tengah-tengah goncangan dunia, jangan stres. Banyak senyum. Amin. Siapa yang mau bahagia? Ini terlalu lambat. Siapa yang mau bahagia? Katakan kiri kanan. Senyum setiap hari 20 kali 20 detik. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Ini tips terakhir ya. Ayo kita sama-sama berdiri. Masa penuaian. Masa penuaian telah tiba, sudah siapkah saudara? Lawatan Allah luar biasa, hujan akhir terjadi. Masa pemulihan telah tiba, sudahkah engkau alami? Lawatan Allah luar biasa, hujan akan terjadi. Mujizat Allah tadi nyatakan, umatnya dipulihkan. Kuasa Allah sudah dicurahkan, umatnya bersorak. Hey, mujizat Allah tadi nyatakan, umatnya dibangkitkan. Kuasa Allah sudah dicurahkan, umatnya bersuka. Masa penuaian telah tiba, sudah siapkah saudara? Lawatan Allah luar biasa, hujan akhir terjadi. Masa pemulihan telah tiba, sudahkah engkau alami? Lawatan Allah luar biasa, pergerakan terjadi. Mujizat Allah tadi nyatakan, umatnya dipulihkan. Kuasa Allah sudah dicurahkan, umatnya bersorak. Hey, mujizat Allah tadi nyatakan,
dicurahkan, umatnya bersegar. Sebentar. Saya agak ragu. Ragu apa? Apakah saudara respon atau enggak sama firman tadi? Kalau orang yang respon, berarti tadi baru disampaikan. Apapun yang kita dengar, berarti kita harus laksanakan. Itu respon. Lagunya sukacita, mukanya berat semua. Seberat apakah masalah saudara? Sebab itu pasang senyum sambil nyanyikan pujian. Amin. Itu baru terjadi. Mujizat Allah Telah dinyatakan, umatnya dipulihkan. Kuasa Allah sudah dicurahkan, umatnya bersorak. Hey! Mujizat Allah telah dinyatakan, umatnya dibangkitkan. Kuasa Allah sudah dicurahkan, umatnya bersuka, umatnya bersuka, umatnya bersuka. lihat kiri kanan, berikan senyum. Jangan lama-lama, 10 detik. Haleluya, ayo kita berdoa. Terima kasih Bapa. Firman-Mu sudah hamba sampaikan. Untuk selanjutnya umat Tuhan meresponi dan akan melakukannya. Biar setiap kami lulus di dalam 3 proses ujian yang sudah dibahas. Terima kasih bahwa setiap umat Tuhan lulus dalam ujian iman, kasih, dan juga dalam ujian hati. Itulah sebabnya kami percaya Tuhan sesuai janji-Mu. Bahwa pada waktu kami lulus dalam ujian, maka apapun yang terjadi di sekeliling kami tidak akan pernah bisa menghambat rencana Allah yang besar terjadi dalam kehidupan baik keluarga, usaha, kesehatan, segala aspek kehidupan umat Tuhan di tempat ini. Berkati gereja-Mu tempat ini, berkati Tuhan untuk Pak Budi Sastra yang Tuhan percayakan mengembalakan, Pak Iwan juga sebagai wakil bersama seluruh keluarga besarnya dan rekan-rekan sepelayanan. Tuhan pakai secara dahsyat dan banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Amin. Dan visi yang Tuhan sudah berikan tahun 2017, mujizat penuaian terjadi. Amin. Terima kasih. Kami bersyukur, kami kembalikan segala puji, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Yang setuju percaya bersama saya katakan, Amin. tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.